Perkenalkan, nama saya Don Ricardo. Saya mengambil prodi Teknik Industri. Kelas saya C15. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah gereja. Di slide pertama, sejarah gereja. Sejarah gereja mencakup perjalanan panjang yang menggambarkan perkembangan agama Kristen sejak awal kemunculannya, dari asal-usul hingga perkembangan yang menjangkau berbagai benua. Sejarah gereja menyimpan kisah-kisah yang penting membentuk wajah kekristenan saat ini. Asal-usul dan perkembangan gereja awal. Kelahiran Kristus, pengakuan resmi. Kelahiran Kristus menjadi titik awal bagi agama Kristen, dimulai dari ajaran dan kehidupan Yesus Kristus. Jadi, sejarah gereja dimulai pada abad pertama Masehi, setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pengakuan resmi, agama Kristen mendapat pengakuan resmi sebagai agama negara Romawi keempat. Penyebaran ajaran, para murid Yesus menyebarkan ajaran Kristus ke berbagai wilayah, membentuk jemaat-jemaat perdana. Gereja di era pertengahan. Kekuasaan gereja. Gereja menjadi lembaga yang sangat berpengaruh, memiliki kekuasaan politik dan ekonomi yang besar. Munculnya moneketisme, gerakan yang biarawan dan biarawati yang hidup dalam komunitas tertutup memperkaya tradisi gereja. Jadi kayak contohnya biarawan dan biarawati, ada salah satu gereja yang tidak boleh menikah, itu biarawan dan biarawati. Itu emang tradisi dari gereja, biasanya itu gereja Katolik. Kontroversi dan reformasi. Berbagai kritik dan gerakan reformasi mulai muncul menandai akhir dari dominasi gereja di Eropa. Reformasi gereja. Yang pertama, kritik Martin Luther. Munculnya gerakan reformasi gereja yang dipimpin oleh Martin Luther menentang praktik-praktik gereja Katolik Roma. Pemisahan gereja, reformasi gereja menyebabkan perpecahan di barat. Munculnya denominasi Protestan yang berbeda dari gereja Katolik. Jadi di sini sudah mulai perpecahan Protestan dan Katolik. Perubahan teologis, reformasi gereja menghasilkan pergeseran pemahaman teologis, seperti konsep keselamatan melalui iman, bukan perbuatan. Gereja di Eropa dan Amerika. Persebaran gereja di Protestan. Gereja Protestan menyebar luas di Eropa dan Amerika, menghasilkan berbagai dominasi dan tradisi yang beragam. Pertumbuhan gereja Katolik. Gereja Katolik juga terus berkembang dengan adanya pembaruan dan gerakan misionaris ke berbagai belahan dunia. Pluralisme keagamaan, kehadiran berbagai demonisasi Kristen dan agama lain menciptakan lingkungan keagamaan yang pluralistik di Eropa dan Amerika. Gereja di Asia dan Afrika. Misi Kristen, gerakan misionaris Kristen membawa agama ini ke berbagai wilayah di Asia dan Afrika. Gereja lokal, gereja-gereja di Asia dan Afrika mengembangkan tradisi dan praktik keagamaan yang khas sesuai konteks budaya setempat. Tantangan kontekstual. Gereja di Asia dan Afrika menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan realitas sosial, politik, dan ekonomi di wilayahnya. Tantangan gereja di zaman modern. Yang pertama, sekularisasi. Gereja menghadapi tantangan dari proses sekularisasi di masyarakat modern yang mementingkan rasionalitas dan materialisme. Kedua, pluralisme. Keberagaman agama dan kepercayaan di era globalisasi menurut gereja untuk bersikap terbuka dan inklusif. Isu sosial.
Gereja dituntut untuk terlibat aktif menangani berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat. Gereja dalam masyarakat saat ini. Pelayanan sosial. Gereja terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemberdayaan komunitas. Gereja berperan dalam memberdayakan dan membangun komunitas, mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama. Pendidikan dan pengajaran. Gereja turut berkontribusi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, menyediakan fasilitas dan program-program perkembangan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.